Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Roy Kembar Habibi, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan di dunia. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Deslia Sari, yang kedua ada Rosa Hilia, yang ketiga ada Maika Sandra, yang keempat ada Syafa Alana, yang kelima ada Muhammad Habibi, yang keenam ada Yunita Firdiani, yang ketujuh ada Khotibul Umam, yang kedelapan ada saya sendiri Muhammad Kevin Andika, yang kesembilan ada Neta Tertina, 10 ada Adam Putraoka, dan yang terakhir ada Nur Huliah. Next. Pada pembahasan kali ini kami membahas 7 pokok bahasan, yaitu ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Dan selanjutnya ada alasan diperlukannya wawasan Nusantara, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Untuk materi pertama, dipersilahkan kepada rekan untuk membacakan materinya. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara terminologi. Istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian secara terminologi menurut ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. Yang pertama, menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Lembaga Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari 2 kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yaitu dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Penggabungan antara Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Ada pendapat lain yang menyatakan Nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara 2 benua dan 2 samudera. Ini menurut Pasha tahun 2008. Adapun hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN tahun 1998, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk materi selanjutnya dapat diteruskan oleh pembahas selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya ada tentang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wadah atau kontur wadah sebagai unsur wawasan Nusantara adalah wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan. Ini merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Ia juga merupakan wadah dalam kehidupan bermasyarakat
masyarakat. Isi wawasan Nusantara atau konten, isi dalam unsur wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita, serta tujuan nasional yang terdapat 45. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Tata laku wawasan Nusantara atau kondak, tata laku adalah hasil dalam unsur tata laku adalah hasil interaksi antara wadah dan isi dalam unsur wawasan Nusantara. Tata laku terdiri dari tata laku batinia dan mentalitas yang baik. Tata laku batinia yaitu mencerminkan jiwa dan semangat mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua, tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau yang tinggi dalam aspek kehidupan nasional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan yang pertama, ada wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, WANUS menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, ada wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah atau ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang B, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang C, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, yaitu berkedudukan sebagai landasan visional. Yang D, konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konseptual. Yang terakhir ada GBHN sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Terdapat 4 fungsi lain dari wawasan Nusantara. Yang pertama ada fungsi sebagai konsep pertahanan dan keamanan, kedua fungsi sebagai wawasan pembangunan, ketiga fungsi sebagai konsep ketahanan nasional, dan yang terakhir ada fungsi sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya, tujuan dari wawasan Nusantara secara jelas tertulis dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada teks tersebut dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Sekian materi mengenai fungsi dan tujuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khotibul Umam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu adalah sumber historis. Nah, sumber historis ini lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 ini mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi utama dari deklarasi ini ialah bahwa garis lintang laut pantai Indonesia dihitung 12 mil dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar di Indonesia. Dengan garis teritorial baru ini, wilayah Indonesia menjadi wilayah kesatuan. Laut di antara pulau-pulau itu bukan lagi dinding pemisah karena bukan lagi lautan terbuka, melainkan sebuah pulau penghubung.
Selanjutnya pada Konvensi Hukum Laut PBB ketiga atau UNCLOS pada tahun 1982 akhirnya mengakui deklarasi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian pada UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 diadopsi untuk meratifikasi UNCLOS yang pada tahun 1982 sekaligus untuk memperkuat aturan-aturan PBB. Lalu selanjutnya pada tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara selama masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, keputusan Presiden ini diadopsi pada masa pemerintahan Ibu Megawati pada Kepres RI nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Deklarasi Juanda adalah terobosan penting untuk memperjelas batas-batas wilayah perairan Indonesia dan untuk menjamin keselamatan negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah sumber sosiologis. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei tahun 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan keberlangsungan penjajah yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajah dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, ada sumber politik. Secara politis, kepentingan nasional adalah bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam. Alasan diperlukannya wawasan Nusantara. Secara konstitusional, wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kepres MPR nomor 4 MPR 1973 tentang garis besar haluan negara bab 2 sub E. Pokok-pokok wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Alasan diperlukannya wawasan Nusantara dicerminkan pada perwujudan berikut ini. Yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya. Yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dan yang keempat adalah kewujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Habibi. Selanjutnya materi dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Satu, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional.
Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integrasi. Perbedaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Apabila kondisi ini berlarut-larut, masyarakat di daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, mengingat masyarakat sudah tidak berdaya dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan prioritas utama pembangunan daerah tertinggal, agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Kelvin. Baiklah, yang kedua, dunia tanpa batas. Yang pertama ada perkembangan iptek. Perkembangan global saat ini sangatlah maju dan pesat, didukung dengan perkembangan iptek yang sangat modern khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi seakan dunia sudah menyatu menjadi kampung dunia. Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas, sehingga dunia menjadi tanpa batas. Yang kedua ada Kenichi Umahe dalam bukunya Borderless World and the End of the Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu negara, harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dan merupakan tantangan wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yunita. Yang ketiga yaitu era baru kapitalisme. Sloan dan Zucker dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Economics menyebutkan tentang kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri, serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Di era baru kapitalisme bahwa sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga di dalam sistem ekonomi diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan. Selanjutnya yaitu Lester Thurow dalam bukunya yang berjudul The Future of Capitalism ditegaskan antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis. Dikaitkan dengan era baru kapitalisme tidak terlepas dari globalisasi. Maka negara-negara kapitalis, yaitu negara-negara maju dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi, menekankan negara-negara berkembang dengan isu global yang mencakup demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu kesadaran warga negara pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia melihat bahwa hak tidak terlepas dari kewajiban. Maka manusia Indonesia baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian sebaliknya. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Negara Kepulauan Indonesia didasarkan atas paham negara kesatuan, menempatkan kewajiban di muka sehingga kepentingan umum atau masyarakat, bangsa, dan negara harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau golongan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hulia.
Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Sejak munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai sebagian akibat dari peraturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordinasi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting untuk bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggaraan nasional untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan pedoman dasar bagi penyelenggara bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Wawasan Nusantara juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Agar bangsa Indonesia mencapai tujuan perjuangannya, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila, wawasan Nusantara harus diaktualisasikan dan tidak tinggal sebagai semboyan atau potensi belaka. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin demikian pemaparan materi dari kelompok 4 tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Untuk itu, jika ada kekurangan dan kesalahan, kami ucapkan mohon maaf, dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.